sebagai penulis naskah. Halo, saya Ririn sebagai editor kedua. Nama saya Alia, saya sebagai pembuat PPT. Apakah teman-teman tahu bahwa alam semesta selalu berubah-ubah hingga akhirnya menjadi alam semesta yang saat ini kita pijaki? Sebelum adanya kehidupan yang serba modern ini, ada masa di mana kita hanya mengenal kulit hewan untuk menutupi tubuh dan hidup dengan kelompok masing-masing. Tidak seperti sekarang yang ingin memasak hanya perlu menghidupkan kompor. Dahulu kala nenek moyang kita harus menggesek batu dengan batu untuk menghidupkan api dan mulai memasak dengan peralatan yang seadanya. Bahkan jika saat ini kita punya handphone untuk berkomunikasi jarak jauh, dulu nenek moyang kita membuat surat dan menyelipkannya pada kaki burung merpati untuk dikirim. Nah, kita lanjut ke zaman praaksara. Disebut juga sebagai zaman sebelum mengenal tulisan. Praaksara disebut juga nirleka. Nir berarti tanpa dan leka yang berarti tulisan. Praaksara sendiri merupakan istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah. Penggunaan istilah prasejarah menurut ahli sebenarnya kurang tepat dikarenakan pra artinya sebelum dan sejarah adalah sejarah, sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Zaman praaksara sendiri sudah dimulai sejak manusia ada dan berakhir setelah kehidupan manusia mengenal tulisan. Sehubung dengan berakhirnya kehidupan zaman praaksara, masing-masing tempat berbeda. Bagaimana dengan keadaan Kepulauan Indonesia? Penduduk Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Hal tersebut jauh terlambat jika dibandingkan dengan daerah lainnya seperti di Mesir dan Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Teori penciptaan alam semesta. Ada banyak teori mengenai penciptaan bumi, mulai dari mitos sampai penjelasan agama dan ilmu pengetahuan. Salah satu teori ilmiah mengenai terbentuknya bumi adalah teori dentuman besar Big Bang, yang mana teori ini didukung oleh seorang ilmuwan bernama Stephen Hawking. Teori dentuman besar menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya yang luasnya bila dilihat menggunakan teleskop besar Mount Wilson, luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Gumpalan gas tersebut suatu saat meledak dan gelembung-gelembungnya menyebar ke seluruh penjuru sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteoroid. Nah, teman-teman, kita lanjut ke materi proses evolusi. Perkembangan selanjutnya, proses evolusi alam semesta ini memerlukan waktu kosmologis yang sangat lama, sampai beribu-ribu juta tahun. Proses evolusi dibagi menjadi beberapa periode, yaitu sebagai berikut. 1. Zaman Azoikum atau Arkeozoikum. Azoikum berasal dari bahasa Yunani yaitu A yang artinya tidak dan Zun yang artinya hewan. Pada masa ini merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer serta awal munculnya kehidupan primitif di dalam samudra berupa mikroorganisme yaitu bakteri dan ganggang. Yang kedua, ada zaman Paleozoikum yaitu merupakan zaman purba tertua berlangsung kira-kira 350 juta tahun. Zaman ini terbagi menjadi beberapa periode, yaitu periode Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. 3. Zaman Mesozoikum. Mesozoikum merupakan zaman purba tengah. Pada zaman ini mulai ada hewan mamalia menyusui, hewan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga. Lamanya zaman ini kira-kira 140 juta tahun. Masa ini merupakan awal kemunculan binatang reptil berukuran besar seperti Spinosaurus, Stegosaurus, dan Brontosaurus. Masa ini dibagi menjadi beberapa periode.
Periode Trias. Kondisi bumi pada periode ini menjadi kering dan tidak subur. Benua Pangea bergerak ke utara dan gunung terbentuk. Dinosaurus dan reptilian laut berukuran besar muncul. Periode Jura. Pada periode ini dinosaurus dan tinosaurus berkembang menjadi penguasa daratan. Ichthyosaurus dalam lautan. Plesiosaurus merajai angkasa. Yang ketiga, periode Kapur. Pada periode ini dinosaurus mengalami kepunahan karena terjadi perubahan drastis iklim dari iklim hangat menjadi iklim dingin. 4. Zaman Mesozoikum yang merupakan zaman purba baru. Sejak 60 juta tahun yang lalu, zaman ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tersier dan kuarter. Zaman tersier, zaman ini ditandai dengan munculnya jenis primata sementara. Zaman kuarter dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen zaman Diluvium dan kala Holasen zaman Alluvium. Kala Pleistosen ditandai dengan dua masa, yaitu glasial dan masa interglasial. Sementara kala Holasen ditandai dengan es kutub yang sudah mencair dan meningkatkan permukaan laut dengan cepat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.